Hai everyone, saya Putri Pratama. Di sini saya akan menjelaskan case dari chapter 13 mata kuliah Bisnis Internasional yaitu Barrett Farm Foods, a Small Firms International Launch. Oke, pembahasan kali ini ada 5, yaitu yang pertama tentang Barrett Farm Foods, yang kedua peluang Barrett Farm Foods, yang ketiga potensi pelanggan ekspor, yang keempat membuat gugus tugas, dan yang kelima ada sesi case question. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Barrett Farm Foods atau bisa disingkat dengan BFF. Jadi, Barrett Farm Foods atau kita singkat menjadi BFF itu sebuah perusahaan makanan yang terletak di Melbourne, Victoria, Australia. Bisa kita lihat di gambar, itu letaknya di pulau yang paling bawah yang ada tanda panah itu warna biru. Nah, itu merupakan letak dari perusahaan BFF. BFF itu merupakan salah satu perusahaan terbesar makanan di Australia yang ke-6. Jadi, BFF itu mempunyai beberapa produk makanan olahan seperti kacang, bar sereal, bawang putih, jahe, buah kering, madu, dan lain-lain. Selain itu, dia juga mendistribusikan komoditas pertanian curah. Nah, pendapatannya juga cukup besar, seperti contohnya pada tahun lalu, BFF mendapatkan pendapatan sebesar 215 juta US dollar. Meskipun Barrett itu terkenal di pasar domestik, tetapi untuk pasar internasionalnya mereka sangat terbatas. Hal itu dikatakan oleh seorang manajer yang bernama Philip Austin. Nah, dengan melihat kekurangan tersebut, Philip Austin itu mempunyai rencana untuk memperluas bisnis ekspor mereka di beberapa tahun ke depan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu peluang Barrett Farm Foods atau BFF. Nah, setelah Austin mempunyai rencana untuk memperluas bisnis ekspor BFF, ia datang ke pameran Cologne. Nah, hal itu disampaikan oleh sebuah badan promosi perdagangan pemerintah Australia, yaitu Austrade. Selama Austin datang ke pameran Cologne itu, terdapat 3 peluang yang ia tangkap, yaitu yang pertama, Austrade telah menyoroti potensi ekspor bahan makanan Australia. Jadi, Austrade itu mempunyai keyakinan kalau bahan makanan Australia itu mempunyai kualitas yang baik sehingga jika kita melakukan ekspor akan disukai oleh negara-negara di luar Australia. Lalu, yang kedua juga ada dilema, yaitu sebagian besar ekspor saat ini terutama adalah makanan mentah, bukan makanan olahan. Jika hanya 10% dari nilai tambah makanan olahan dilakukan di Australia, neraca perdagangan negara akan meningkat. Jadi, Australia itu mempunyai pendapat bahwa Australia itu harus lebih banyak membuat makanan olahan dibandingkan dengan makanan mentah karena negara luar itu lebih menyukai macam makanan olahan gitu, dan jika makanan olahan itu diberlakukan di Australia maka dapat membuat lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Australia. Lalu yang ketiga ada Australia percaya daging, sereal, gula, komoditas susu, dan hasil laut memiliki potensi paling besar untuk pengolahan makanan. Jadi bahan-bahan yang disebutkan oleh Australia tadi itu mempunyai trade yang tinggi gitu loh untuk sebagai bahan makanan yang paling dicari oleh negara luar jika kita akan melakukan ekspor seperti itu. Section 3, kita ada potensi pelanggan ekspor. Austin bertemu dengan beberapa rekan bisnis yang dianggapnya mampu mendukung rencana ekspornya. Jadi setelah Austin ini mendatangi pameran Cologne, itu dia bertemu dengan 3 seorang rekan bisnis yang akan mendukung rencana ekspornya, yaitu yang pertama ada Standa dari Italia, yang kedua ada Prancis Fauchon, lalu yang ketiga ada Telford. Nah, mereka itu memberikan kayak semacam tawaran gitu kepada Austin untuk dapat segera merealisasikan rencana BFF untuk melakukan ekspor di luar negeri. Yang keempat adalah membuat gugus tugas. Jadi setelah dari pameran, Austin itu langsung melakukan gerak cepat dengan membuat gugus tugas, diantaranya itu ya manajer seniornya, dan menugaskan mereka untuk menerapkan dorongan ekspor. Tetapi anggota
gugus tugas yang dibentuk oleh Austin itu tidak sepenuhnya mendukung Austin karena mereka itu mempunyai pemikiran lebih jauh. Kayak misalnya BFF itu mempunyai keahlian internal untuk menangani kompleksitas pengiriman internasional, dokumentasi ekspor, dan menerima pembayaran dari pelanggan ekspor. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa transaksi ekspor itu kayak membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan dan perusahaan harus mengatur pembiayaan penjualan ekspor. Dan yang paling penting itu mereka itu merasa bahwa harus berinvestasi dalam menciptakan tim ekspor kecil dan memperkerjakan atau melatih karyawan dalam operasi ekspor. Karena kan kalau kita sudah masuk ke ranah ekspor, kita kan udah beda genre gitu loh dari yang sebelumnya. Jadi kayak kita tuh nggak semudah itu, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Sedangkan Austin itu kayak terkesan terburu-buru gitu. Nah, selain itu mengingat BFF kan termasuk bisnis makanan. Nah, makanan itu kan rentan gitu, kadang kalau bagaimana caranya kita mengemas makanan itu agar tidak rusak di perjalanan, atau kan ada membutuhkan alat-alat khusus ya biar makanan itu tetap fresh seperti itu. Yang membuat para manajer senior yang ditunjuk Austin sebagai gugus tugas itu kurang mendukung antusiasme yang dimiliki oleh Austin. Oke, sekarang kita akan masuk ke section case question. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda melihat ada masalah dengan rencana Philip Austin untuk ekspansi Eropa? Lalu, apakah Anda mendukung pendekatan kewirausahaannya untuk mengekspor? Dan yang terakhir, apa yang seharusnya menjadi ciri pendekatan yang lebih sistematis untuk mengekspor? Jawabannya adalah, menurut saya, Philip Austin memiliki sedikit pengetahuan dalam bidang ekspor. Perlu melihat kesiapan perusahaan untuk melakukan ekspor dan ekspansi. Apakah siap untuk membuka lahan atau pabrik di Eropa, atau sudah cukupkah pengetahuan mengenai peraturan ekspor? Distribusi makanan terkadang mengharuskan ketentuan dan peralatan khusus dalam pengiriman agar tidak rusak atau tercemar. Preferensi orang di Eropa belum tentu sama dengan Australia. Nah, saya pribadi setuju dengan misi Austin untuk berekspansi ke Eropa agar nama Barrett itu semakin dikenal dan dapat merangkul pasar yang lebih besar. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya, Austin itu perlu terlebih dahulu meninjau perencanaan dan persiapan yang harus dilakukan. Misalnya, bisa dengan menggunakan analisa 6 steps. Nomor 2, mengapa Barrett memilih mengekspor sebagai strategi masuknya ke Eropa dibandingkan dengan investasi atau perizinan asing langsung? Lalu keuntungan apa yang diberikan ekspor bagi Barrett dan apa sih potensi kerugian dari mengekspor Barrett? Di sini akan saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Alasan Barrett memilih ekspor dibandingkan yang lain adalah 1. Produk Barrett kebanyakan adalah bahan mentah dan beberapa makanan olahan. Dengan memanfaatkan proses produksi di dalam negeri akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan membuka tempat produksi di Eropa. Lalu yang kedua, adanya penawaran dari agen distributor yang sudah kompeten dan berpengalaman membawa produk asal Australia ke Eropa. Jadi kenapa kok dia lebih berpikir untuk membuka tempat produksi di daerah asalnya? Karena kalau membuka tempat produksi di Eropa kan kayak lebih mengeluarkan biaya sewa tempat produksi mungkin ya. Jadi lebih baik dia melakukan ekspor aja daripada harus membuka tempat produksi di Eropa langsung. Lalu yang untuk kedua itu karena Barrett itu sudah mempunyai kayak kayak orang yang udah kompeten gitu loh di Eropa. Jadi bakal ada agen yang udah dikenal Barrett untuk mengirimkan produknya ke Eropa. Nah, masih pertanyaan nomor 2. Di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu yang keuntungan dan kerugian. Nah, untuk keuntungannya yaitu produk mudah dikenal cepat karena dipegang oleh distributor yang berpengalaman. Yang kedua, ekspor memberikan fleksibilitas dalam memasuki pasar yang baru. Untuk kerugiannya, yang pertama perlu dilihat apakah perantara tersebut memiliki tujuan dan nilai yang sama dengan Barrett. Yang kedua, ketidakcocokan pasar Eropa dengan produk yang dibawa oleh Barrett. Yang ketiga, regulasi pemerintah mengenai pengenaan pajak dan bea cukai yang tidak sesuai. Pertanyaan yang ketiga, tantangan apa yang dapat diharapkan Barrett dalam upaya ekspornya? Lalu jenis kapabilitas baru apa yang dibutuhkan perusahaan untuk
mengelola transaksi ekspornya? Jawabannya adalah BFF harus mempertimbangkan pengepakan, asuransi, tarif, pajak, penyimpanan, dan memutuskan margin keuntungan apa yang mereka inginkan. Lalu BFF perlu memahami pasar luar negeri dan data pasar yang komprehensif serta analisis pasar yang berwawasan membantu BFF membuat keputusan yang tepat dan cerdas. Selain itu, BFF mungkin juga memiliki untuk menyewa firma riset pasar atau Austrade untuk menganalisis pasar Eropa. Pertanyaan keempat, bagaimana sebaiknya Barrett memilih antara ekspor langsung dan tidak langsung? Apa karakteristik ideal perantara Eropa untuk Barrett, di mana Barrett bisa mendapatkan pembiayaan untuk penjualan ekspornya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dahulu, yaitu yang bagaimana sebaiknya Barrett memilih antara ekspor langsung dan tidak langsung. Jawabannya adalah waktu, modal, dan keahlian yang bersedia diberikan oleh manajemen. Yang kedua, pentingnya strategis pasar luar negeri. Yang ketiga, sifat produk perusahaan, termasuk kebutuhan akan dukungan purna jual. Dan yang terakhir, ketersediaan perantara asing yang mampu di pasar sasaran. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang kedua, yaitu apa karakteristik ideal perantara Eropa untuk Barrett, yaitu yang pertama, kekuatan organisasi. Dari segi organisasi itu harus memiliki kemampuan untuk membiayai penjualan dan pertumbuhan pasar. Yang kedua, terkait produk itu harus pengetahuan tentang produk eksportir, jadi harus memiliki pengetahuan tentang produk eksportir. Yang ketiga, kemampuan pemasarannya itu harus mempunyai pengalaman dengan lini produk di target pelanggan. Dan yang keempat, untuk bagian komitmen manajerial harus mempunyai komitmen untuk mencapai target penjualan eksportir. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang ketiga, yaitu di mana Barrett bisa mendapatkan pembiayaan untuk penjualan ekspornya. Jawabannya adalah di bank komersial, Anjak for Fighting dan konfirmasi. Yang ketiga, perantara saluran distribusi. Yang keempat, pembeli dan pemasok. Yang kelima, pembiayaan intrakorporat. Yang keenam, program bantuan pemerintah. Dan yang terakhir, bank pembangunan multilateral. Pertanyaan nomor 5, sudah banyak perusahaan yang menjual makanan olahan di Eropa. Apa yang dapat dilakukan Barrett agar berhasil bersaing dengan perusahaan-perusahaan ini? Yaitu jawabannya, Barrett harus menyesuaikan produknya dengan kebutuhan spesifik konsumen Eropa. Yang kedua, perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran baru untuk pasar luar negeri. Yang ketiga, Barrett mungkin mengambil resiko untuk menantang persaingan dan bersikap fleksibel. Dan yang keempat, Barrett harus menjalin hubungan yang kuat dengan perantara, distributor, dan konsumen. Dan yang terakhir, mereka seharusnya tidak mengabaikan pasar Australia. Jadi ketika Barrett melakukan 5 jawaban yang saya berikan tadi, mungkin dapat bersaing dengan perusahaan yang ada di Eropa. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 6, mengapa Austrade ingin perusahaan Australia fokus pada ekspor makanan olahan dan mengapa mengekspor produk bernilai tambah tinggi baik untuk Australia? Jawabannya adalah karena makan olahan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dengan menciptakan lapangan kerja bagi orang Australia. Yang kedua, sebagian besar ekspor saat ini terutama adalah makanan mentah, bukan makanan olahan. Lalu, hanya 10% nilai tambah dilakukan. Jadi, neraca perdagangan negara akan meningkat. Lalu yang terakhir, Austrade itu yakin bahwa daging, sereal, gula, komoditas susu, dan produk laut memiliki potensi paling besar untuk pengolahan makanan. Oke, sekian presentasi dari saya. Thank you.